dan peripheral nerve. Sebenarnya pain itu masuk ke functional neurosurgery dan peripheral nerve masuk ke kalau ada divisi saraf perifer nanti. Sementara ini mesti tetap diajarkan agar paham semua. Jadi nyeri itu adalah pengalaman emosi. Mungkin ada nyata kerusakan atau akan rusak dari jaringan yang memberikan sensori yang tidak menyenangkan. Dan pain sensori ini sangat subjektif. Ada orang yang tahan nyeri katanya. Ada orang yang sangat sensitif dengan nyeri. Ditusuk sedikit langsung aduh-aduh nangis. Ada yang tertancap paku pun masih bisa mencabut pakunya sendiri kadang. Jadi sangat tergantung dengan pengalaman emosi. Ada orang tidak punya pengalaman nyeri sama sekali, jadi dia tidak bisa mendescribe ini nyeri apa, sehingga perintah di otaknya tidak melakukan withdrawal atau tangannya atau menghindari dari rangsang nyeri tersebut. Kerusakan jaringan akibat suhu panas dingin juga menimbulkan kerusakan dan diteruskan sebagai nyeri. Nah, ini epidemiologinya. Banyak sekali uang yang di-spend untuk penanganan nyeri ini. Sehingga multidisiplin atau berbagai spesialisasi juga ikut mengambil porsi dalam penanganan nyeri. Tidak hanya yang kita ketahui bahwa nyeri dari zaman dahulu dipegang oleh anestesi. Di pain ada konsultan manajemen nyeri di anestesi. Belakangan neuro juga, kemudian rehabilitasi dokter juga, kemudian bedah saraf juga, terutama nyeri-nyeri yang originate dari spine, ya. Kebanyakan nyeri pinggang, nyeri leher, nyeri punggung, termasuk nyeri-nyeri bedah saraf, ya, trigeminal neuralgi, glossopharyngeal neuralgi dan seterusnya. Jadi kita masih bersinggungan gray area. Siapa yang mampu punya kompetensi silahkan. Bagian besar datang ke praktek pun dengan nyeri. Tapi apa keluhannya Bapak? Sakit kepala, sakit gigi, sakit leher, sakit pinggang, sakit kaki, sakit lutut, sakit panggul, semua nyeri. Jadi ada tempat untuk kita baik spesialis bedah umum, spesialis bedah saraf, bahkan spesialis bedah plastik kalau memang mempunyai modul nyeri tergantung dari kurikulum Anda, bisa ya. Yang penting ada modulnya. Modul kemudian tercantum dalam kurikulum, tercantum dalam kompetensi umum maupun kompetensi khusus dari spesialisasi kita atau Anda bisa menangani nyeri. Nah, kalau tidak ada itu tidak memenuhi syarat. Misalkan tidak punya modul nyeri, tidak punya modul penanganan nyeri, tiba-tiba ujug-ujug ingin handle pasien nyeri. Nah, itu hati-hati ya. Di klasifikasi yang paling sering kepraktek mungkin chronic pain, baik penyebabnya cancer maupun non cancer. Cancer pun yang tumor maupun non tumor, benign maupun yang malignant, muskuloskeletal origin maupun yang dari sarafnya neuropatik. Ya. Nah, kalau akut pain, kena pisau, kena tusuk, kena gesek, abrasi dan sebagainya itu lebih ke somatik. Kalau luka dalam, visceral atau splanchnic pain, ya. Itu berasal dari source sumber nyeri maupun lokasinya. Kenapa mesti diketahui agar bisa dibedakan nyeri yang dikeluhkan
menentukan pasien itu apakah dia neuropathic pain, yang sering ditemukan adalah diabetic neuropathy ataupun neuropati metabolik lain yang datangnya umumnya ke tambahan spesialis penyakit dalam juga nangani bagian reumatologi. Beliau itu punya modulnya dan bisa memberi injeksi di trigger point di mana dikeluhkan ya. Karena basic kompetensi sebenarnya dokter umum yang extended ya, ditambahkan. Semua dokter umum berhak untuk menangani nyeri namun yang bersifat non invasif, jangan yang ngeblok itu belum ya. Dokter umum mungkin step ladder pain dari WHO, obat minum, racikan, obat tempel, topikal dan sebagainya. Nah, kalian kan residen lah dokter umum plus ya, plus modul yang sudah kalian miliki dengan kompetensi berjenjang sesuai dengan sertifikat kompetensi yang diberikan oleh koordinator prodi atau KPS masing-masing. Nah, kalau tidak ada kompetensi yang ditulis, ya mungkin jangan dulu nangani nyeri. Nanti kalau udah spesialis silahkan ada fellowship di Pain Society. Indonesia punya Indonesia Pain Society yang didirikan selain anestesi, neurologi, penyakit dalam bagian reumatologi, rehabilitasi medik, bahkan ortopedi juga join di sana, termasuk bedah syarat. Jadi ini adalah ilmu yang siapapun boleh bantu pasien, asal punya seperti tadi kompetensinya ada. Dari mana cara tahu kompetensi ada? Ada modul yang diajarkan dan ada parameter untuk menilai tercapainya kompetensi kalian. Umumnya chronic pain yang bolak-balik datang ke outpatient klinik kalian nanti 6 bulan terus ya. Jadi kalian mulai step ladder atau langsung sudah lewat semua step ladder pattern WHO untuk nyeri. Mulai dilakukan yang minimal invasif berupa injeksi block atau regional atau circular block atau selective nerve root atau trigger point atau facet block ya, silahkan ya. Semua ada syarat-syaratnya, ada yang di OK, ada yang di ruang tindakan, ada yang harus dengan fluoroskopi, ada yang boleh freestyle. Jadi silahkan kalau sudah teraba di mana nyerinya, terutama kalau nyeri-nyeri pinggang, panggul, ya, sakroiliac joint itu nyeri silahkan. Itu tidak mesti fluoroskopi. Karena kalau dilakukan fluoroskopi ya silahkan aja kalau memang lengkap dan pasiennya berkenan kan masuk OK, itu ada perbedaan dari cost-nya nanti. Penanganan nyeri ini banyak sekali cost yang dibayarkan oleh asuransi maupun pribadi hanya untuk relief simptomatik. Kita tahu bahwa penyakit utamanya masih belum tertangani, tapi di sana terfasilitasi. Pasien merasa feel convenient, feel better, nah itu yang dikejar meskipun nanti kita tahu 28 hari lagi kumat lagi. Karena sarafnya yang terblok atau di radiofrekuensi dibakar dan di thermal ablasi namanya saraf perifer, proses penyembuhan lagi muncul myelin sheath-nya. Nah, selubung mielinnya lagi dia nyerinya. Selama penyebab utamanya misalnya entrapment neuropati atau disc herniation atau mesh epidural atau dislokasi faset, nah itu belum diperbaiki ya bolak-balik di sana. Untuk yang akut mungkin lebih banyak masuk ke emergency room, silakan kesepakatan fast kita pakai di bawah 3 kalian tangani, 4 ke atas kita konsulkan. Kalau di Rumah Sakit Sanglah ada anestesi departemen yang mengerjakan itu acute pain service namanya, acute pain ya. Jadi chronic pain silakan masing-masing. Kalau yang acute pain memang kita serahkan ke Departemen Anestesiologi, APS ya. Kemudian klasifikasi, ya, ini fast ini ya. 1-3 berarti kita boleh mengerjakan yang mild. 4 ke atas, apalagi 8, 9, 10, nah itu
umumnya tim anestesi yang APS. Yang lain bisa Prof. Nah, sementara di tempat kita pelayanan APS masih backbone-nya masih oleh anak departemen anestesiologi. Belum bergabung departemen lain mungkin tidak akan ya, karena mereka punya privilege sendiri penggunaan obat-obat yang ya termasuk obat bios itu memang privilege-nya anestesi. Kemudian lihat dari nerti terutama yang menjadi problem secara perifer atau secara pusat maupun simpatetik. Ya kalau terjadi kompleks simpatetik sirkuit, nah itu yang tidak hilang-hilang sakitnya meskipun yang orang lain sebut failed back surgery syndrome, misalkan operasi HNP sudah lewat 3 bulan nyeri kaki, nyeri pinggang, meskipun sudah di disektomi, dekompresi, foraminotomi, medial fasciectomy, fusi dan segala, tetap sakitnya karena sudah terjadi simpatetik sirkuit yang baru. Jadi dia seperti mempunyai otonomi sendiri untuk mengelola nyerinya, jadi kelihatan tidak hilang-hilang. Nah, yang fisiologi, ya ini somatik, dengan jaringan somatik, otot, kulit, fascia itu yang termasuk tulang pun yang peristiumnya ya itu yang mengalami atau terpotensi cedera. Ya. Kemudian yang fisik itu rasa kram di perut, mungkin habis lari atau mendadak minum air dingin dan sebagainya, mungkin terjadi cramping atau etching di saluran visceral ya. Sehingga lebih sakit kelihatan karena otonomik, kelihatan berkeringat, pucat dan sebagainya. Kemudian yang periferal yang bisa kita tangani mungkin di bedah saraf kalau kena saraf perifer ya. Kalau saraf perifer kena misalnya kompresi nervus medianus, kompresi nervus ulnaris, kompresi nervus tarsalis, kompresi nervus tibialis anterior, dan saraf-saraf perifer lain yang melewati kanal kecil, nah itu bisa mengalami penekanan oleh transverse ligamen yang menutupi, ya, terjadilah entrapment neuropati, nyeri di awalnya. Lama-lama hilang nyerinya, sembuh enggak juga, tapi ototnya atrofi, mengecil, fasikulasi. Nah yang sentral itu, nyeri sentral itu kalau terjadi kerusakan di medula spinalis, gate sistemnya terganggu, dia akan terus terasa nyeri seperti orang kecanduan, dan kadang-kadang frustrated juga, dokternya frustrasi, pasiennya juga, apalagi yang membiayai tambah frustrasi. Nah kita ke acute pain dulu. Jadi di mana tangan atau jari tertusuk, teriris dan seterusnya. Jelas penyebabnya. Kemudian kalau 30 hari tetap bertahan, setelah regangan, cedera regangan atau injury dari soft tissue, penyembuhannya soft tissue di tulang belakang itu paling low perfusion, jadi sembuhnya lama. Kalau itu terjadi robekan, regangan, stretching, sprain, nah itu sembuhnya agak lama. Apalagi pengobatannya tidak tuntas, cuman dikasih obat warung saja, ya kan menimbulkan gangguan-gangguan psikis juga, stres psikologi. Kemudian acute pain seperti tadi juga menginduksi respon otonomi, jadi berkeringat, wajahnya pucat dan sebagainya. Kelihatan wajah kesakitan dibanding orang wajah yang bahagia.
Nah, ini chronic pain. Ada 3 bulan sudah masuk kategorinya, kayak kalau ada nyeri pinggang, nyeri leher, jangan disimpan sampai 3 tahun gitu. Udah terjadi CRPS namanya, chronic regional pain syndrome, mau diapain juga pasti masih perlu pengobatan tambahan. Terapi dekompresi, kemudian reposisi yang dislokasi misalkan dari sendi, atau setelah dekompresi ditambahkan radiofrekuensi juga tidak mempan dengan, pokoknya tidak memuaskan, not satisfactory result. Jadi injurinya mungkin sudah sembuh, tapi CRPS atau chronic regional pain syndrome itu masih memberi informasi secara episodik dan mungkin intensitasnya tambah tinggi, tambah lama. Waduh, perlu pengobatan ya, ujung-ujungnya yang sentral kita mainkan untuk mengurangi interpretasi nyeri di otaknya. Narkotik berarti kan. Awal-awal mungkin di tempat luka atau luka tusuk, luka gores, diberikan yang NSAID lah, non-steroid anti-inflammation drug yang ringan-ringan. Itu kalau nyerinya di orde 1. Masuk ke orde 2, masuk medula spinalis, ya kita mainkan cairan narkotik atau anestesi lokal untuk meredam modulasinya, seperti blok spinal atau epidural semacam analgesia. Bedakan epidural analgesia dengan anestesia ya. Ingat, anestesia itu ada trias yang mesti terpenuhi, ada hipnosis sedasinya, kemudian ada analgetiknya. Nah, sehingga hipnotik, sedasi, analgetik. Nah, kalau epidural analgesia tanpa anestesia berarti ya. Kalau epidural anestesia ya, sampai muscle-nya tenang ya. Jadi, hipnotik, sedasi, analgetik, dan muscle relaksan. Nah, kalau epidural analgesia cuma nyerinya saja dihilangkan. Nah, itu yang dipakai meredam di tingkat modulasi di spinal cord, di epidural. Nah, di orde 3 di sentral ya narkotika, yang paling terakhir mungkin dikenal oksikodon. Golongan kodon-kodon yang baru. Mungkin morfin mungkin terkenal, morfin sulfat yang slow release dan sebagainya. Mulailah kalian mengenal nama-nama obat, dosis-dosisnya ya. Karena surgeon juga pasti yang operasi kita begitu nyeri kok bingung, nah tetap, kecuali kompleks sekali nyerinya baru kita konsulkan ke sejawat yang lebih berpengalaman menangani kompleks pain itu ya. Umumnya kombinasi antara nociceptifnya ada respon atau sensori yang diantarkan, ada inflamasi juga yang tidak sembuh-sembuh, entah karena peradangan seperti inflamasi faset karena chronic instability dan sebagainya. Yang kita tangani di bedah saraf, terutama nyeri-nyeri di yang ada hubungan dengan spine. Kalau nyerinya di luar spine mungkin kita serahkan ke sejawat yang lebih sering menangani. Nyeri servikal, nyeri lumbal, lah itu. Selain operasi, terutama yang non-indicated to be operated on, itu kita tangani nyerinya. Jadi saya kasih step ladder penanganannya. Jadi nyeri menjadi masalah karena membuat orang tidak beraktivitas, cepat lelah, depresi, malah kadang frustrasi, marah, ototnya melemah kalau nyeri. Jadi bukan karena parese, tapi karena nyeri. Kadang-kadang kita nilai, oh ini parese. Kemudian kehidupannya akan terganggu karena tegang, cemas, dan stres. Makanya nyeri menjadi keluhan utama yang paling sering, kira-kira 80% pasien yang ke outpatient Anda. Karena itu simptom bisa ditangani secara simptomatis. Tapi jangan lupa, sebagai dokter kita harus menangani masalah itu secara kausatif, secara istilahnya seakar-akarnya atau
nama akar itu kan radik ya, jadi tangani secara radikular. Jadi pemikiran-pemikiran seorang saintis itu secara radikular, bukan secara radikal ya, secara radikular harus tuntas itu. Nah, tapi ada juga teman-teman yang suka menangani simptomatis, silahkan, karena memang itu yang menjadi convenience state dari pasien, dia merasa nyaman meskipun dia tahu itu cuma symptomatically treatment, tapi itu yang dicari. Kadang-kadang kita nangani kausatif tapi simptomatisnya tidak ditangani juga dianggap dokternya kurang canggih kan gitu. Kayak di samping menangani simptomatis supaya kelihatan bagus, nyaman, pasiennya seneng, angernya hilang, tensionnya berkurang, frustrasinya mereda dan seterusnya. Jangan lupa penyakit utamanya tangani untuk long term future-nya pasiennya. Ini sama kalau mekanisme perifer ya, kronik, otot, muskuloskeletal, visceral, kadang gangguan vaskular, mirip nyirinya misalkan claudication vaskulogeni itu mirip dengan claudication intermittent, cuman nanti bisa dilihat lagi perbedaannya. Mekanisme sentral, nah itu wajahnya udah kelihatan pucat, kemudian umumnya ada hiperalgesia atau kita sebut alodinia, jadi jangan kan disentuh kena kipas anginnya udah pasiennya aduh nangis. Pakaikan kulit yang tersentuh kain, padahal kain bajunya halus atau sutra dan sebagainya. Itu khasnya berarti ada injury di sentral ya. Nyeri talamik juga jangan lupa, pasien-pasien yang stroke dengan thalamic bleeding, nah ada nyeri talamik di sana. Jadi central type of pain. Jadi perlu obat-obat yang bersifat menekan cetusan-cetusan listrik dari jaringan pekan nyeri. Injury spinal cord sama dengan yang masalah di sentral kan, spinal cord adalah saraf pusat juga ya. Kemudian nyeri karena terpotongnya jalur nyeri saat pembedahan misalnya. Kita operasi di medula seperti operasi tumor kemarin, itu pasti ada nyeri-nyeri yang dimunculkan setelah pasien mulai bisa bercerita dan melokalize nyerinya. Nah, tumor intramedula terlalu banyak saraf-saraf pusat, terutama yang mengantarkan nyeri lewat dorsal Lissauer tract, itu yang masuk ke spinothalamic dan sebagainya. Itu yang kita ya dalam rangka mengeluarkan tumor yang intramedula ya mau tidak mau ada manipulasi di sana. Ya. Meskipun kita membuka dari visura mediana posterior, tapi tetap saja ada thermal atau heat injury atau manipulasi injury atau bahkan regangan karena pada saat jahit dan seterusnya ya. Ada lagi yang memang terjadi seperti multiple sclerosis, itu penyakit neurodegeneratif, nah itu nyeri juga, tapi kelihatan bahwa pasiennya memenuhi kriteria diagnosa MS ya. Si upper motor neuron dan sedikit lower motor, karena rusaknya kan pas di perbatasan antara upper dan mau munculnya kabel lower motornya. Nah, yang perifer ya ini memang ya namanya perifer, kejadian-kejadiannya di tepi atau di perifer dari saraf pusat lebih jauh ya. Apa yang masuk saraf perifer? Ya semua saraf-saraf sensibel, cutaneous branch dari saraf cervical, thoracal lumbal itu termasuk perifer, mulai dari bangunan-bangunan yang menerima rangsang dingin, namanya bulbus Kraus ya, corpus Meissner untuk merasa raba, kalau raba yang terlalu deep ya, sakit juga. Pacini untuk tekan, kalau ditekan oleh pacar mungkin tidak terlalu sakit, tapi kalau ditekan oleh
kapal selam kan sakit sekali tangannya. Gitu. Jadi dilihat besaran pressure yang mengenai bangunan penerima. Nyeri kronis ini umumnya cancer type ya, cancer pain, makanya penanganannya sampai yang paliatif sekali, dimasukkan obat ke ya modulasi area atau orde 2, jadi baclofen, intratekal semacam itu. Jadi pasien punya remote untuk memasukkan obat yang ditanamkan di intradural ya, intratekal itu intradural. Jadi obatnya simpan di bawah kulit, ada remote untuk setiap terasa sakit baru disuntikkan agar enggak main multiple tapping nanti malah infeksi dia. Sudah ada di Indonesia, namun harganya cukup mahal dan pemilihan kasusnya memang harus selektif ya. Pasiennya adalah intractable dari semua penanganan nyeri dari step ladder terbawah hingga operasi hingga ablasi treatment tidak mempan, baru kita gunakan semacam intrathecal treatment. Apalagi kalau metastase ke semua regio, nah itu memang orde 2 kita tangani di tempat dia mengantarkan nyeri, jadi pasiennya relief dari pain, merasa nyaman meskipun sebenarnya impuls nyerinya masih ada. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya ngomong sendiri nanti. Lanjut dulu ya. Ini layarnya warnanya pinky nih. Oh, ini anak saya suka warna pinky, jadi layarnya warnanya pinky. Kemudian kronik tapi non cancer juga ada ya. Jadi mix mungkin masalah nociceptive, ada scar baik di permukaan saraf maupun saat post-op nyeri epidural scar dan sebagainya, itu bisa diperkirakan dengan anamnesis riwayat tindakan apa dulu kan. Nah ini visceral pain mungkin sedikit kita singgung, silahkan dibaca lagi. Sebenarnya ada nociceptive juga, cuman dari organ-organ dalamannya. Di dada, abdomen, pelvis itu biasanya kavitas yang mengandung splanchnic atau visceral ya. Dia secara umum merasa nyeri tapi tidak bisa menyatakan di mana. Ditunjuk seperti tangan tertancap pecahan botol kan bisa kita nunjuk. Kalau visceral pain susah, pokoknya sakit perutnya kayak kolik. Saya pernah merasa kolik ya gitu, nah sakit sekali. Di mana kira-kira sekitar mungkin hipokondrial area, flank area, sekitar sana, karena dia kan visceral dia. Kalau somatik lebih bisa di ini, apalagi yang superficial somatik. Itu kulit, itu cutaneous brand, bisa luka rasa tajam maupun yang luka bakar, kena lilin, kena sedut rokok dan sebagainya. Ada juga yang deep somatic, kalau fracture periosteum teriritasi sakitnya bukan main. Kita tahu ada deformitas tulang. Ya tulang itu tidak ada sensibel nyeri ya, makanya dipasang baut atau plate, tidak sakit. Yang sakit itu periosnya. Makanya tolong periosnya dihilangkan dulu, jangan periosnya dibaut. Itu yang kalian yang suka masang mini plat di kepala itu, jangan periosnya dibaut, sakit pelengannya orangnya. Sisihkan dulu periosnya, tulang baru dipasang skrunya. Yang udah plastik juga tolong di respiratorium dulu periosnya. Jangan baru ketemu maksila langsung gemeter mau masang mini plat. Nah, bersihkan dulu baik dengan respat maupun dengan monopoler ya silakan. Sehingga tidak terinisiasi nyeri terus-terusan. Nanti deep somatik yang nggak bisa kita obati, nyeri terus. Muscle, tendon, joint itu menunjukkan pembatasan kerusakan, misalnya tendon rupture,
robekan massal itu harus nyeri, kalau enggak malah dipakai lari, enggak berhenti-berhenti, ambiar otot sama sendinya nanti ya. Pembuluh darah juga ada nyeri ya, vasa nervosumnya membawakan jaringan sensibel nyeri. Tekanan yang berat, iskemik juga, misalnya kompartemen atau kaki tertindih gajah, nah itu pasti ya lama-lama hilang sakitnya, tapi kan mati limnya ya. Jangan sampai ditunggu diurut, udah jelas-jelas kaki kita didudukkan oleh gajah, ya gajahnya pinggirkan, jangan analgetik diminum banyak-banyak ya. Itu logika sederhana. Jelas-jelas ada kompresi saraf, jangan minum obat narkotik yang berlebih atau suntik, enggak. Kompresinya hilangkan, nah masalahnya nanti ada phantom pain tersisa, nah itu baru gunakan obat-obatan. Jadi logikanya di sana. Kalau ada hal yang kausatif sifatnya, itu yang dihilangkan dulu. Nah, kalau simptomnya masih ada periodically muncul, ya itu yang ditangani dengan racikan obat kalian nanti. Radiasi juga bisa ya. Selalu lindungi badan dengan timbal kalau operasi dengan radiasi, fluoroskopi dan sebagainya. Karena kalian merasakan kalau siam ditembak berkali-kali, kulit terasa nyeri, itu hati-hati. Sensibel sudah begitu ya, besok jangan masuk lagi ke OK yang ada radiasi, itu rusak di sumsum tulang kalian. Kemudian yang kita berdasarkan umumnya datang ke praktek para ahli manajemen nyeri, pain society adalah neuropathic pain ya. Rasa nyeri, itching, throbbing, burning, shooting, stinging, banyak istilahnya. Silakan aja yang mana maksudnya begitu. Kalau kalian sudah punya nyeri baru bisa menjelaskan dengan baik dan benar. Yang kita sering periksa lah tenderness. Ditekan sakit bu, itu tenderness. Kalau ditekan pasiennya kejutan, itu tenderness ya. Nyeri tekan ya. Kemudian ya burning pain kan tahu, kalau panas pasti burning pain. Kalau shooting belum pernah ngerasakan ditembak ya susah menjelaskan. Stinging belum pernah disengat, kalau pernah disengat apa ya tahu stinging pain. Itching, throbbing itu mesti ada pengalaman, namanya kan experience ya. Kalau enggak bisa jelaskan, orang enggak pernah merasa. Nah ini saraf perifer atau nyeri-nyeri perifer juga berkaitan dengan penyakit herpes ya, neuralgia herpetika, kemudian wabah-wabah penyakit kulit yang menimbulkan nyeri, atau polineuropati yang tidak bisa dijelaskan, yang akut maupun yang kronik juga bisa nyeri. Kalau yang kronik kan karena inflamasi, dia chronic inflammation demyelinisasi progresif, nah itu nyeri seluruh tubuhnya. Beda dengan akut inflammation demyelinisasi progresif, itu nama lain dari Guillain-Barré syndrome. HIV katanya menimbulkan nyeri perifer, kemudian obat-obat kemo juga ya, kerusakan bula-bula pada kulit pasien-pasien yang kompromis akibat virus HIV, itu yang bikin nyeri karena banyak infeksi nanah-nanah di kulit. Benar saya enggak pernah merasakan ya, bayangkan aja dulu ya. Kemudian stroke, nah itu thalamic pain, itu central stroke pain, dan penekanan fungsional ini, trigeminal neuralgi, trigeminal itu plus 5 ya, biasanya ditekan oleh SCA ya, superior cerebral artery, elongasinya itu nekan nyentuh nervus 5, trigeminal partnya, ingat nervus 5 itu adalah murni sensoris, wah sakitnya luar biasa. Sampai giginya dirasakan sakit, nervus 5 satu cabut gigi atasnya habis, masih juga sakit. Sampai di blok atau malah dikasih obat-obat untuk
melisiskan sarafnya seperti botok dan sebagainya. Nggak hilang juga sakitnya. Ternyata pembuluh darah yang nyentuh ke saraf. CRPS, nah ini Central Pain, Complex Regional Pain Syndrome. Karena kronis sudah terjadi kerusakan, mereka menimbulkan otomatisasi dari pengaturan regional nyerinya. Jadi afferent masuk ke sumsum tulang belakang, tidak lagi naik ke order 2 sampai di talamus, order 3 di area 312, enggak, dia enggak lewat spinotalamik dia. Jadi CRPS afferent langsung seperti lengkung refleks di medula spinalis, di spine, langsung memberi respon efferent langsung bisa, makanya namanya regional kompleks, tidak melibatkan. Nanti kalau itu diobati dengan central painkiller, nah hilang dia, karena nggak ada ke atas impulsnya. Tolong dipahami ya, sinyal ke ordo 2 sampai nukleus ventralis posterolaterales talamus itu nggak ada, sehingga rugi kalau itu dimanipulasi dengan obat narkotika dan sebagainya. Ke ordo 3 apalagi ordo 2 aja nggak ada ya. Tolong dibaca lagi tentang perjalanan nyeri order 1 sampai masuk ke root entry zone di cornu posterior medula spinalis, masuk sebagai tractus dorsolaterales yang nukleus klak di sana, baru menyilang di spino ke talamus, namanya spinotalamus. Berakhirnya di nukleus ventralis posterolaterales kalau untuk spinotalamicus. Dari VPL itu melapor ke area 312 ya, pos sentral, area pusatnya sensoris. Nah, dari talamus ke area 312 itu order 3 namanya. Nah, dari root entry zone sampai ke VPL talamus itu order 2. Distal daripada itu order 1, termasuk bulbus Kraus, corpus Meissner, vector Pacini yang menerima, termasuk serabut alfa, delta yang gitu ya, serabut C. Nah, ini mekanismenya, ada kerusakan yang persisten, itu diingatnya. Kalau kerusakan yang sembuh hilang dia neuropathic. Jadi yang akhirnya menimbulkan cetusan listrik di dorsal horn, ya. Cornu dorsalis itu yang saya sebut tadi, cornu posterior, dorsolaterales disour ya. Kemudian menstimulasi secara otonomik saraf-saraf dan spontannya ada stimulasi, rasa akhirnya merasakan nyerinya. Ada yang nyerinya bersifat cepat, ada yang lambat. Ya, dihitung dari detiknya. Pokoknya lebih dari sedetik ya dianggap slow pain. Umumnya yang slow pain itu nyerinya agak galau gitu ya. Kalau yang tajam itu ya fast pain. Kemudian ini sudah tadi musculoskeletal pain. Nah, nyeri alih juga tolong diperhatikan, ada referred pain namanya. Lokasinya berbeda tapi dirasakan di tempat yang berbeda juga. Mungkin segmen dari spinal yang mempersarapi sama, tolong diingat spinal nerve sensory itu juga mempunyai anastomosis, bukan di ekstradural, intradural juga ada. Jadi anastomosis intraduralis, ya. Segmentalis lagi, ya. Misalkan C1 anastomosis dengan C2, C3, bahkan C2 ke C6 juga kadang-kadang. Sehingga terjadi dispute atau kesulitan menentukan di mana sebenar lokasinya, ya. Itu referred pain. Nah, cetusannya korsleting ya, inervasi yang sama dirasakan
ikut merasakan, kalau istilahnya bersimpati. Breakthrough pain ya, ini nyerinya hilang, timbul sementara, dan meningkat rasanya setelah intensitasnya dibuat lebih tinggi baru. Jadi sifatnya mungkin seperti pencetusan listrik setelah depolarisasi, repolarisasi lagi depolarisasi lagi, repolarisasi. Tapi kalau sudah berlebihan ya hiperpolaris istirahat. Masih bisa mengandalkan nyeri kalau cetusan nyeri berikutnya lebih tinggi intensitasnya. Ya. Jadi kalau satu titik, misal kalian istilahnya rangsang nyeri, pasien dicubit di titik yang sama, lama-lama dengan pressure yang sama nyubit, nggak terasa dia. Ya, karena harus melewati breakthrough pain, ambangnya. Setelah dicubit yang sampai keluar darah karena kuku masuk, baru dia terasa, semacam itulah, biar kalian bisa bayangkan ya. Teori nyeri yang kita umumnya ini adalah pakai gate control teori. Jadi dia saling memblokade, jadi tidak mungkin 1, 2, 3, 4 tipe nyeri, nyeri panas, nyeri raba, nyeri suhu, nyeri tusuk, pinprick sekaligus dirasakan, susah ya. Jadi kalau ada nyeri yang masuk, yang mana lebih kuat, yang mana lebih dulu, dia akan memblokade di posterior horn, spinal cord, masuknya nyeri tipe lain. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau ada orang nyerinya di kepala, ada yang mijat misalnya, yang dipijat di tangan dirangsang nyeri, sehingga nyeri yang intensitas lebih besar diberikan di, misalkan di antara ibu jari, di tenar, hipotenar, ditekan sedemikian hingga nyeri sekali, sehingga nyeri di kepala dilupakan, semacam itulah. Jadi prinsip massage itu adalah gate. Pinter juga tukang massage, gate control teori dia pakai ya. Kemudian spesifik teori ya, itu memang masing-masing mempunyai tempat untuk dipersepsikan di otak. Ya, 312 itu termasuk jalurnya masing-masing. Reseptornya berbeda, kabelnya berbeda, meskipun dalam satu kabel spinotalamik dan berhenti di talamik nukleus VPL, modalitas yang dirasakan oleh reseptor berbeda ya. Kemudian ada neuromatrik teori, nyeri yang diatur oleh otak. Ya, kalau sudah neuromatrik teori biasanya perlu obat-obat yang bersifat narkotika ya. Karena dimensi rasa nyerinya sulit ditentukan ya. Kemudian pattern teori, reseptor yang menentukan jalur mana yang akan dipakai, kemudian neuron-neuron yang sama bisa menggunakan sinyal yang berbarengan dengan reseptor, yang sehingga pola nyerinya akan menyerupai, kalau pola nyeri gini berarti satu guru, satu ilmu, ini saraf yang sama kan. Itu biar dikenal saya dulu, yang umum kita pakai adalah gate control teori. Nah, ini yang saya omong karena di order 1, 2, 3 itu. Dari tempat menerima nociception namanya ya. Jadi sensory neuron cutaneous branch itu yang mendetek adanya kerusakan jaringan atau potensi kerusakan. Setelah itu dihantarkan, namanya transduksi. Nah, obat-obat dipakai di sini, di transduksi ya. Digunakan untuk mencegah penyaluran. Obat-obat apa? Yang anti prostaglandin ya. Rata-rata anti prostaglandin, makanya obat-obat anti nyeri itu menimbulkan mual, kadang kumat mahnya atau dispepsianya. Itu ditransduksi. Jadi munculnya stimulasi yang merilis secara biokemis bahan-bahan yang mensintetisasi nyeri. Ya. Nah, setelah transduksi
Dilanjutkan dengan transmisi. Di sini yang diperlukan adalah obat-obat opioid yang seperti tadi untuk blok ya. Kita ngebloknya di level spine, mungkin spinal block atau epidural, analgesia kalau yang dihilangkan cuma nyeri aja. Dari saraf lewat ke sistem ngirim ke bawah ke perintah untuk merespon ini sakitnya sakit apa, ingat tangan narik menghindar dan seterusnya. Kemudian di persepsi intensitas karakternya gambaran nyeri itu dijumlahkan atau dimodulasi ya. Aktivitas di saraf pusat ya diperlukan obat-obat bersifat narkotik. Nah ini transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi dengan obat-obat yang digunakannya. Kalau yang di tempat reseptor, stimulus nociceptifnya akan merangsang substansi P, bradikinin, prostaglandin E2 yang dibawa oleh serabut saraf C dan A delta. Nah, narkotik reseptor ada juga di tempat transmisi tadi. Nah, merendam dengan obat-obat opioid umumnya. Ada juga pilihan dengan norepinefrin, serotonin, silakan aja. Di daerah epidural. Hilang spinotalamik, masuk ke talamus, talamokortikal berhenti di area persepsi. Perception. Ya, obat-obat yang sentral, narkotika, morfin, dan sebagainya, grupnya itu yang biasa digunakan untuk merubah persepsi nyeri menjadi tenang, menjadi nyaman, tidur jadinya. Reseptor nyeri dari saraf tepi, kemudian di kulit ada, kemudian di pulpa dari gigi, periosteum tulang ya, dura dari selaput beningan otak. Ingat dura mater itu yang membawa sensibel nyeri cabang-cabang 51, 52, 53 ya. Di maksila 51 dia sepertiga bagian depan dura mater. Bisa terasa nyeri kepala manakala ada sinusitis, peradangan sinus frontalis atau maksila yang dekat-dekat sana, dekat kepala rasanya. Terus 51, 52 ya cabang maksilaris, 53 mandibularis ya patah dari angulus mandibula, sakit kepala belakang. Nah itu karena grup yang membawa sensibel nyerinya sama. Nah reseptornya ada mekanoreseptor juga. Kalau ada deformitas ya dia merasakan nyeri. Kemudian suhu atau panas maupun dingin juga reseptor yang mendetek adanya polinomal reseptor ya. Dingin pun juga bisa bikin nyeri, misalnya dingin yang amat sangat sebelum dia terjadinya frostnit atau frostbite dia akan terasa nyeri. Kalau sudah terasa nyeri dan definitif frostnit dan frostbite-nya ya jaringan itu mesti dipotong ya. Nah ini
skematik drawing dari yang saya sebut tadi, Corpus Meissner, Michael, Raffini, Pacini, ya. Ada di kulit itu. Ini jalur orde yang saya sampaikan tadi. Orde 1 di mana nociceptive ketusuk atau tertoreh, nah itu orde 1 sampai ke masuknya di root entry zone yang dibawa oleh kabel C fiber dan A beta fiber, A delta fiber. Bisa mekanoreseptor maupun nociceptor. Pertahanannya langsung refleks, kalau ketusuk langsung narik atau nampar semacam itu. Jadi ada mekanisme segmental refleks juga di sana. Dan seterusnya. Mudah-mudahan dimengerti itu. A beta, A delta, C fiber yang ukurannya kecil, C fiber ya. Tidak bermielin. Karena tidak bermielin, saltatory conduction-nya tidak terjadi, jadi very slow conducting. Rasa tebal dan nyerinya nyeri di dalam ini C fibers ya. Yang A fiber itu ada yang besar, A beta dan A delta. A delta yang kecil, yang A beta itu yang besar. Yang paling bagus lompatan listriknya adalah A beta ya. Udah ukurannya besar, termielinisasi sempurna ya A beta. Kalau A delta ukuran lebih kecil dari A beta, tipis-tipis lubung mielinnya, konduksinya agak lebih lambat. Jadi yang A beta itu kalau stimulasinya ringan, dia bisa merasa itu A beta. Jadi sensibel, rasa raba yang sangat light atau rasa sentuh halus untuk mengidentifikasi kulit halus, baju halus, tangan ataupun alat-alat prakarya atau alat kerja kalian itu light touch dipakai A beta. Kalau A delta yang bersifat tajam dia rasakan ya. Panas juga, dingin juga, atau kena asam chemical ya, itu A delta. Jadi A beta yang sensitif sekali, A delta yang tajam, nah yang C fibers itu yang perlu intensitas yang sangat tinggi untuk bisa merasakan, untuk bisa merespon, dan penyalurannya lambat. Ini lihat skematik drawingnya dari A beta, jadi dia ukuran besar, milnya tebal. Kalau C kecil-kecil ya. Yang kuning ini lihat gambarnya C fiber. Al delta mielin dengan sel swan-nya secara skematik digambarkan. Kalau ada jarak rapat-rapat ini berarti saltatory impulsnya terjadi lompat cepat ya. Jadi pasti kalau bermielin dengan sel swan yang banyak, lompatan untuk mengantarkan listrik. Jadi sedikit aja bisa dia merespon, sehingga light persepsi dengan A delta. Di
baik PGE1 maupun PGE2. Efeknya namanya prostaglandin di pelindung lambung, pelindungnya hilang. Ya. Asam lambung relatif manifest ya, jadi perdarahan lambung muncul lagi, kumat, atau paling tidak dispepsia, atau paling tidak bersendawa. Sensasi nyeri. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Sensasi nyeri dari kulit, kemudian ke jaringan di lebih dalam, kemudian ke viscera, masuk ke sakral lewat parasimpatetik dan seterusnya. Kemudian orde 1 seperti tadi, saya ulangi lagi. Jadi neuron orde 1, sel di ganglion posterior menerima impuls dari nociceptif, dari dendrit saraf. Kemudian dibawa ke spinal cord sebagai spinothalamic. Nah, orde 2 ini nanti berhenti di thalamik, ya. Nukleus VPL tadi, ventralis posterolaterales. Kemudian orde 3 ya, dari VPL nukleus itu menuju ke area 312, dispersepsikan di cerebral cortex, kemudian dari cortex cerebri mengapresiasikan rasa dan ekspresinya lewat hipotalamus, ya. Jadi responnya itu akan direspon oleh, meskipun sensibelnya talamik, nanti respon setelah merasakan nyeri itu lewat hipotalamus. Jadi center dari sensor itu talamik. Pengaturan nanti respon terhadap apa yang dirasakan talamik itu ada di hipotalamus, ya. Jangan sampai hipotalamusnya injury. Nah, kalau hipotalamik injury ya susah mengembalikan. Biasanya cederanya akan mengganggu semua respon-respon hormonal pusat. Ingat ada aksis hipofise dari sana, ya. Nah, ascending pathway seperti tadi, ada yang menyilang, itu jangan lupa, ya. Menyilang, dan ada juga yang direspon tidak menyilang tapi berupa refleks. Jadi siku terbentur sesuatu, kabel menyilang ke spinothalamic ventrolateral, tapi kabel yang tidak menyilang di bawah setempat regional, dia akan sikunya akan ditarik atau malah menyerang, antara fight atau flight, ya. Itu respon yang terjadi di medula spinalis. Nah, ini mungkin lebih banyak ke teori-teori dasar, kabel yang descending yang mana, kemudian yang ascending yang mana, materi neuroanatomi di kuliah awal mungkin bisa dilihat-lihat lagi, ya. Nah, tubuh juga menghasilkan obat-obat, substrat-substrat yang menghilangkan nyeri, menyerupai morfin, makanya disebut morphine-like substance, ya. Juga opioid-like substance, disebut convenient akibat injury, tertusuk paku ataupun teriris pisau, diantarkan seperti gambar. Nah, dia akan terhambat, nyerinya tidak seenaknya masuk ke
talamus oleh endogenous system ini, ya. Muncul endogenous opioid yang disekresikan, yang kemudian ada perintah-perintah yang bersifat inhibisi juga yang dari saraf pusat, ya, yang mengandung norepinefrin. Jadi dikendalikan juga di gate-nya itu tadi. Jadi tidak bebas tanpa hambatan, ya. Ada ini inhibisi endogenous opioid dan yang bersifat ascending maupun yang descending. Kemudian sejarahnya, histori atau sejarah pengobatannya mesti ditanya bagaimana fisiknya, histori dari keluarganya, ya, untuk menilai, mengakses nyeri ini, di samping nantinya physical exam-nya. Anamnesis ini pengambilan history taking, apakah PKRST-nya bisa dijawab di sana, mau paliatif kah, bagaimana kualitas hidupnya yang diharapkan, regio mana, berat ringannya, fase-nya berapa, time related. Nah, pemeriksaan, ya, kalau kita yang menilai low back pain dengan aktivitas pasien, kita pakai OD, ya, Oswestry Disability Index. Kalau initial pain, ya silahkan pakai visual analog scale, ya, atau brief pain inventory maupun McGill pain questionnaire, ya. Ada neuropathic pain scale juga. Biasanya kita pakai FAST dan OD, Oswestry Disability Index. Kualitas dikuantifikasi gitu prinsipnya. Jadi kualitas nyerinya hebat, kira-kira angkanya berapa? 10 gitu biasanya. Kalau tidak nyeri, kira-kira angkanya ya sedikit. Kadang nyeri 1 lah mungkin. Nah, itu modelnya. Jadi sebenarnya itu nyerinya kualitatif. Tapi kita upayakan mengkuantifikasi hal-hal itu, ya. Makanya ada penggaris skala FAST untuk menghitung nyeri. Nanti ada visual juga, ada gambar wajah yang kira-kira cocok. Pasien sakit Pak, tapi wajahnya meringis, bilang enggak, tapi wajahnya meringis, lihat di wajahnya, itu penggaris FAST visual. Ini penggaris numerik lain lagi, pasien kita berikan otonomi untuk menyatakan rentang sakit tidak ada itu 0, sangat sakit 10, kira-kira Bapak berapa? Nah, kadang kalau pasiennya berbakat jadi guru, yang suka ngelulusin 5, gitu dia bilang, padahal sakitnya 8. Karena pantang dia ngasih nilai tinggi. Dikiranya nilai rendah itu bagus. Tapi ada juga guru yang baik sekali, pokoknya menghargai muridnya. Bu guru sakitnya berapa? 9, padahal sakitnya cuma 2. Nah, ini karena itulah biasnya di yang mana rasanya enak ngasih nilai. Ada juga orang yang nak senang angka 4, ini mantang nyebut angka 4, kepercayaan dan sebagainya. Ada senang angka 8 karena katanya tidak ada hentinya perputaran. Sakitnya apa Bu? 8, padahal senyum-senyum, ketawa-ketawa. Itu perlu diperhatikannya, sehingga ini dipakai. Nah, kita lihat wajahnya sekarang. Kalau dia bilang sakit sekali tapi tersenyum lebar, ya itu 1, misalnya, kurang lebih itu, ya. Visual analog scale, ya. Tapi ada juga wajahnya yang selalu meringis padahal dia bahagia. Kalian perhatikan teman kalian siapa yang wajahnya meringis tapi bahagia? Ada yang perhatikan? Halo? Someone? Glenn, ya? Kalau saya ngeliat Buana itu, padahal dia bahagia habis nikah, wajahnya agak meringis. Fase-nya Buana 3, padahal
maksudnya lagi seneng sekali gitu. Mana Buana hadir, Buana? Aduh, Prof. Ketawanya agak berat, Buana. Jadi susah lihat facial skill-nya. Kemudian verbal rating skill. Nah, ini hasilnya suruh ngomong. Nah, kita kombinasi lah itu semua. Angka, wajah, omongin. Nah, tidak nyeri, nyeri ringan, moderat, berat, sangat-sangat berat yang bisa diimajinkan. Nah, itu akhirnya kita gunakan untuk saling menghilangkan biasnya ya. Ulang lagi, verbal dia ngomong, wajah khas, numerik, pemberian nilai ya. Saya ingin lebih tepat termometer pain skill nama istilahnya ya. Ya, kalau mild pain 2, kalau moderate pain 4, severe 6, very severe 8, the worst possible pain 10. Nah, itu kurang lebih. Ya, kita nangani sampai 3. Moderat itu sudah kita biasa konsul APS, acute pain service. Secara umum kalau trauma terjadi stres acute distress pain ya. Kalau sudah kronik secara wajah presentasinya sulit dideteksi orang dia biasa-biasa ya, tapi dia merasa sakit. Jadi dia sudah mastering the pain dan dia live with the pain itu mesti ditanya, digali historinya lagi, sejarahnya gimana Bu, Pak, PKRST-nya ditanya ya. Kemudian simptom ya, rasa tajam, rasa dul itu tumpul ya, burning, kebakar dan seterusnya. Ya, simptom yang tidak spesifik yaitu cemas, sedih, lelah ya, tidur aja, atau malah nggak tidur atau malah ekspresif, dia marah, anger, atau malah takut, padahal yang dikeluhkan adalah nyeri. Pintar-pintar dokter untuk mendiagnosis sebenarnya apa ya, gali dari hetero, dari auto analisis ya. Jadi goalnya apa? Penanganan nyeri. Namanya nyeri adalah perasaan subjektif. Nah, itu yang diturunkan. Ada yang merespon luka sedikit nyurinya nangis sampai 1 GD, heboh ada juga. Padahal mana lukanya? Ternyata susuban itu. Kadang-kadang terjadi itu. Ada juga yang sudah amputatum, kakinya ketinggalan di jalan, kelindes tronton, dia masih senyum, masih ya karena sudah dibebat kakinya di proksimal, tight, diikat, nggak bleeding banyak, tensi masih terukur, masih main HP, foto kakinya, share konten, kadang-kadang ada yang begitu. Selain intensitas subjektif yang dikurangi, juga lama nyerinya perlu kita tangani. Jadi makanya dipilihkan obat-obat yang long acting, short acting, intermediate acting, single dose, retard atau release dengan slow release ataupun pelepasannya bertahap. Itu banyak variasi bungkus dari obat-obatan itu. Jangan kalau baca obat slow release SR, pernah merhatikan kalian SR itu slow release? Ada nggak merhatikan? Lalu iya Prof, ada Prof. Ya, kalau slow release tolong jangan dikunyah ya. Ada yang suka ngunyah obat tuh biar cepat efeknya. Sudah dibuat oleh pabrik farmasi slow release, jadinya bungkus obat itu setelah dicerna dia keluarnya sedikit-sedikit sehingga ya durasinya bisa mengcover pain-nya. Kalau dikunyah kan langsung bekerja semua, malah tidak bisa dibayangkan efeknya apa, hilang sakit sama sekali atau malah efek samping muncul gitu ya. Jangan iseng ya kalau udah SR atau retarded gitu, retard gitu. Nah, dikunyah ya atau dipuyer. Titik-titik SR, MFLA, pulvers itu aneh-aneh itu kadang. Saking nggak tahunya SR itu apa, senior mungkin. Tolong diperhatikan ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang baru tahu SR itu artinya slow release, tapi nggak usah dibilang aja biar nggak malu.
Ya, mengurangi juga potensial reaksi konversi karena acute pain, chronic persistent pain syndrome yang sulit dibayangkan secara psikologis. Fisiologis responnya juga harus diperbaiki ya. Psikologis, fisiologis, dan ketidakmampuannya untuk bekerja, mempertahankan pekerjaan, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat juga berefek ke sosioekonominya. Nah, itu yang perlu di-treat itu. Sehingga banyak dolar atau cost yang diperlukan untuk penanganan nyeri di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Tapi di Indonesia mungkin tidak seheboh di dunia karena ditahan rasanya nyerinya itu. Sakit Pak, sakit, tapi masih ngarit ya ke Pak ke Abian. Ya itulah Indonesia, orang Bali katanya sih tahan nyeri, tapi memang eh, eh, apa namanya experience-nya yang membuat dia terbiasa. Allah bisa karena biasa. Karena kan nyeri itu adalah subjektif berupa sensible experience. Kalau ada orang pernah ketusuk jarum yang sangat tumpul kan sakit sekali. Baru ngeliat jarum yang suntik yang insulin needle itu kan kecil tajam itu kan nggak sakit ini. Tapi karena pengalaman disuntik pakai jarum zaman dulu yang di steril direbus pakai, waduh, habis disuntik langsung nanahan gluteus maximusnya, itu kan bayangannya experience-nya begitu. Divaksin dikira seperti itu, wah biar potongan berotot, kotak-kotak tentara apa juga bisa, ya tergantung sensible experience tersimpan di subconsciousnya. Ya. Jadi kalau kalian punya anak nanti batasnya umur 7 tahun biasanya, beri experience yang baik, yang menyenangkan, yang tersimpan di area subconsciousnya. Jadi tidak semua hal-hal sakit itu harus dirasakan pedih. Sakit itu harus ya memang hidup itu memang harus begitu. Ada suka, duka, nyaman, nyeri. Jadi jangan berpantang untuk nyeri. Nah, hadapi nyeri, rubah experience sensibel yang ada di area subconscious ya. Prof, kalau udah terlanjur tua bisa enggak? Roh? Bisa. Prinsipnya repetisi, diulang-ulang, disimpan di dalam otak, alam bawah sadar kalian. Bahwa tusukan jarum itu tidak sakit, bahwa tusukan jarum itu tidak sakit, bahwa tusukan jarum itu tidak sakit. Terus diulang-ulang. Beda kalau umur di bawah 7 tahun, sekali aja kalian kasih memori di vaksin apa HIB atau vaksin DPT, DT. Nggak sakit sayang, nggak sakit, cet. Merasa dia nggak sakit, manipuan wanen ada ya. Orang jarumnya tajam, dia nggak tahu jarum itu tajam, pokoknya dia merasa nggak sakit, dah senang. Tapi jangan terbalik, usia di bawah 7 tahun kalian kasih sensibel nyeri yang berlebihan, dia akan menjadi ketakutan berlebihan, nggak berani disuntik, apalagi di cabut kuku dan sebagainya ya. Kemudian mengurangi efek samping terhadap obat-obat yang diberikan ya. Jadi dihilangkan sakitnya, tapi jangan sampai terjadi resisten pengobatan atau malah intoleransi dengan obatnya. Quality of life tujuan terakhirnya, agar daily activity life yang dia lakukan kembali kerja, jadi dokter, jadi guru, jadi pelayan masyarakat, TNI, Polri, silakan. Itu yang perlu kita perbaiki. Jangan sampai polisi perot sakit pinggang, kasihan ya, si obat nggak bisa bertugas. Kalian dokter operasi, kalau HNP nggak diobati, nggak minum obat, nggak ada modalitas diberikan kan nggak bisa berdiri lama, operasi nggak bakal konsen. Nah tadi sudah ini beda analgesik dan anestetik ya. Ini nyeri diberi obat-obat anestesi oleh spesialis anestesi, baik berupa lokal drugs maupun inhalasi maupun ya gas-gas itu, jadi juga menimbulkan nyeri di sana. Kemudian
non opioid, NSAID silakan dipilihkan ya. Mau diracik juga silakan ya. Penyebabnya terutama kalau kita sebagai dokter bedah, treat the cause ya, atau hilangkan, remove the cause. Kalau memang kompresi pain type ya dekompresi ya. Seperti kompartemen itu ya fasiotomi, kalau stenosis ya laminektomi gitu. Entrapment neuropati ya release entrapment gitu, misalnya kayak tadi carpal tunnel, tarsal tunnel, silakan ulnar neuropati ya. Masalah-masalah neurologis misalnya kalau tidak bisa dihilangkan ya ablasi. Jadi prosedur ablasi seperti radiofrekuensi, pulse radiofrekuensi. Nah, itu mesti dipegang etiknya bahwa kausanya tidak ada atau tidak bisa ditangani atau tidak mau ditangani. Pasiennya nak berani operasi HNP, nak berani operasi kanal stenosis lumbal, ya baru kita tangani secara ablasi. Jangan ujuk-ujuk main radiofrekuensi ablasi nyeri atau nerve root diatermi, pasiennya ada HNP segede bagong, enggak boleh ya. Itu menyalahi etis. Kasih tahu pasiennya dekompresi, disektomi. Nah, kalau sisa nyeri sedikit baru kita pakai pulse radiofrekuensi atau selective nerve root block atau facet block silakan, atau piriform injection silakan ya. Itu bedah saraf itu bisa nangani semua, tapi biasanya kita kasih teman-teman lain supaya ada inilah cincai lah biar semua dapat menangani, membantu ya. Kita kompetensinya pisau ya pegang pisau lah, hormati saja itu. Tapi kalau bisa, kalau namanya bisa aja, bisa kerjakan, bisa selektif nerve root block, bisa orang kita buka saraf langsung tahu di mana jalannya, ganglion sebelah mana, buka dura sering ya tahu ligamen atau anulus posisi yang di mana ya. Tapi ada spesialis lain yang mengerjakan itu dan kompetensinya needle atau jarum atau hanya itu ya silakan aja. Kalau saya sih begitu ya, saya bisa mengerjakan radiofrekuensi, nulis tentang radiofrekuensi. Tapi kalau ada teman yang lebih berminat di sana ya kita sama-sama lah, silahkan. Tidak ada monopoli, enggak. Mending pasiennya ke kita ya kita kerjakan. Kita jelaskan dia mau treat cause-nya jelas, treat ya. Jangan asal dapat ya ngerjakan sesuatu, enggak gitu prinsipnya. Prinsipnya adalah untuk patient convenient, the utmost goal-nya adalah patient safety dan patient healthiness ya. Jangan dokter wellthiness ya, nggak boleh ya. Nah ya, kalau jadi dokter jangan bercita-cita kaya ya. Jadi dokter itu bercita-cita membantu orang. Urusan ekonomi itu belakangan, itu namanya ganjaran atau honorari ya. Jangan masuk bedah saraf, masuk bedah plastik menghayal tiba-tiba kaya seperti Prof. Sri Golden ya, jangan, itu aneh-aneh. Stres gila nanti kalian. Kok enggak kaya-kaya, Prof? Tampangmu enggak ada kaya ya susah ya. Harus ada tampang kaya dulu ya. Dan ada genetik kaya sedikit baru. Nah, tapi secara keilmuan tujuan jadi dokter spesialis bedah saraf, bedah umum, bedah plastik, menangani pasien maksimum sesuai kompetensi kalian dengan side effect atau pitfall yang sangat-sangat minimum, kalau boleh tidak ada ya. Nah, ini yang non farmakologi. Jadi tim paliatif mungkin diturunkan karena memang metastase misalkan, atau terapi-terapi modalitas lain seperti akupunktur, TENS, fisioterapis punya ini, atau secara psikologi silakan. Ada juga hipnosis, hipnoterapi ya silakan di sana. Bahkan treatment itu kita istilahkan komplementari medicine ya.
saling melengkapi artinya. Jadi medis, mengobati, komplementari, melengkapi ya. Kecuali dia tidak mau ditangani secara medis, ingin langsung ke komplementari ya, istilahnya menggantikan ya, terapi terapi pengganti jadinya. Tapi ada juga rumah sakit yang meunifikasi terapi medis dan terapi komplementer menjadi terapi yang holistik ya. Seperti di rumah sakit Sanglah itu lengkap. Ada poli sampai Bahtera juga ada itu. Kalau tidak salah saya lihat ada poli pengobatan tradisional dengan ada ya Eka ya, pernah lihat ya Eka atau Stefan yang terapinya secara herbal oleh herbalis. Di sebelah mana yang di Sanglah ya? Di Wing ada nih kan, Prof? Nah, ini pun ke Sanglah menyatukan semua ya. Herbalis, bukan verbalis ya, verbalis ngomong aja. Herbalis, jadi mengobati dengan herbal. Saya kurang tahu juga ilmunya, silahkan kalau ada yang berminat jadi spesialis bedah saraf herbalis boleh. Jadi, nah ini. Nah, ini yang paling menarik. Jadi, kalau bedah saraf ya pisau kan gitu. Surgery, eksekutor. Tapi tidak selalu pisau yang ditoreh besar ya. Ada kordotomi namanya. Itu spinotalamiknya dibuat lesi dengan heat tertentu, misal dengan radiofrekuensi 72 derajat misalkan selama 4 menit. Nah, itu sudah rusak ya, jadi tidak mengantarkan lagi listrik ya. Tapi namanya spinotalamicus berarti di opposite side, jangan yang di ipsilateral, nanti kontralateralnya tidak terasa. Itu jangan dilupakan teorinya ya. Spinal cord yang di opposite side dilakukan interupsi di anterolateralnya ya. Itu yang di bidet adalah ya spinothalamic tract-nya yang lateralis. Spinothalamic juga ada ventralis ya, 20% ventralis, sebagian besar lateralis. Nah, lebih functional neurosurgeon ini dengan Burhul dan image guided thalamotomy. Ya, saya sempat belajar DBS, stimulasi lewat Burhul awake surgery, tapi tidak di Sanglah. Itu dilakukan di center-center maju. Nanti kalian berhenti era COVID, kita kirim kalian stase ke Jepang, ke Korea ya. Ada yang mau ke Afrika Selatan, ke Kongo, itu mau ke Kongo. Itu nggak menarik nanti. Kalau ke Jepang, ke Korea kan menarik ya sana. Ya paling tidak pagi-pagi seger ngelihatnya, fresh. Belajar terbuka otaknya langsung semua bisa diterima. Sana belajar nanti thalamotomy. Mungkin deep brain stimulasi. Belajar palidotomi yang gitu-gitu ya, untuk gerakan involunter. Nah, ini thalamotomi untuk nyeri-nyeri talamus. Di Sanglah belum pernah dikerjakan, di Sutomo oleh Dr. Fahmi ya. Nanti kalian juga fellowship di sana untuk belajar ke Dr. Fahmi. Yang bersangkutan memang functional neurosurgeon. Jadi banyak sekali yang bisa dikembangkan di bedah saraf. Trauma pun belum terjawab semua. Harusnya ada konsultan neurotrauma yang khusus menangin trauma, head trauma, spine trauma. Bukan orang spine tapi orang trauma istilahnya. Spine trauma termasuk semua trauma saraf perifer. Ini tidak harus divisi fungsional yang mengerjakan. Trauma pun mengerjakan bagian pendalaman materinya. Kemudian ada divisi yang belum berkembang, endovaskuler, itu dari vaskuler bercabang jadi endovaskuler.
Ya, spine juga ada cabang endoskopinya. Endoskopik spine belum berkembang. Vaskuler, apalagi endoskopi, ya, pokoknya tumor, endoskopik tumor, pokoknya endoskopi itu ternyata lahan yang sangat luas nanti untuk dikembangkan barang siapa yang berminat, karena seperti cabang ilmu baru. Kita mempunyai neurosurgery atau bedah saraf, itu aja sudah menjadi cabang ilmu baru. Bedah umum punya pendalaman bedah saraf lagi seperti ilmu baru, bedah saraf umum, bedah saraf trauma, bedah saraf tumor, bedah saraf infeksi, kongenital, spine, degeneratif, vaskuler, fungsional, endoskopi. Endoskopi udah cabang kecil lagi bisa dikembangkan, endoskopi of trauma, endoskopi of tumor, endoskopi of spine, endoskopi of vascular, endoskopi of degeneratif. Jadi ya semakin dalam ilmunya semakin canggih ya, alat learning curve-nya dan sebagainya. Tapi kita kembali ke basic teori, ini masih tentang nyeri, ini bisa ditangani secara endoskopik maupun open surgery ya. Jadi sangat luas ilmunya ya. Yang namanya bedah saraf luas sekali, nggak mungkin bisa dikuasai semua. It's impossible gitu ya. Saya misalnya spesifik di spine, yang lainnya pelan-pelan terlupakan, dilupakan, melupakan agar bisa menampung memori dan keterampilan spine lebih banyak. Kalau ada yang menguasai basic sejak SP1 bedah saraf, semua bisa, ya pasti dikit-dikit, sedikit trauma, sedikit tumor, sedikit spine, sedikit vaskular, ya sedikit-sedikit bedah saraf namanya. Artinya bedah saraf kok sedikit-sedikit, nah gitu ya. Yang kita inginkan di era yang sudah sangat maju ini ya, kita menguasai mastering in something itu very deep sedalam-dalamnya, bahkan dalam kedalaman itu in the depth kita bisa mencabangkan lagi ilmu itu. Seperti tadi, in the depth of endoscopic surgery there are many of subdivision itu lagi ya. Jadi saya seorang endoscopic neurosurgery, Anda mendalami apa? Lebih kecil lagi bisa. Jadi yang lain ya sedikit akan lupa gitu. Masang skru sudah enggak bisa lagi, udah lupa dan seterusnya. Nah ini kembali ke nyeri penanganan nyeri. Simpatektomi. Ini eksisi dari simpatik branches dari ganglionnya ya. Biasanya ini lucu bedah torak biasanya ngerjakan karena di torak. Nah pelan-pelan nanti kita kembalikan porsinya di dekat spine tapi di ventral, bukan, jangan menghayal dari ini ya. Torakoskopi mereka masuk untuk menangani ganglion-ganglionnya dilakukan simpatektomi. Kalau kita bisa ekspos paramedian ya. Kemudian rizotomi. Nah, itu untuk seperti saya bilang tadi penanganan nyeri trigeminal. Jadi radiofrekuensi atau yang untuk metode ablasi menggunakan botox, menggunakan radiofrekuensi, menggunakan obat-obat yang bersifat ablatif. Itu penyuntikannya ini kalau lewat pipi terlalu sekaran di pipinya. Buka mulutnya sedikit ya, kalau sedikit masuk ada proyeksinya. Yang kita targetkan ada di fossa trigeminal fossa itu ya. Di sana diablasi jadi hilang, tapi kan itu bukan kausatif benar. Kalau memang masalahnya adalah superior cerebral artery yang menyentuh trigeminal nerve ya, MVD sebenarnya kalau berdasar itu termasuk functional neurosurgery. Nah ini lebih paliatif termasuk ya, frontal lobotomi
udah nggak bisa nangani nyerinya secara intratekal, secara semua nggak bisa ya dihancurkan lobotomi. Zaman dulu ini, lobotomi zaman dulu, tengkorak dibolongin, ditusuk aja. Jadi nyerinya mendadak hilang apa mendadak mati ya kurang tahu. Dulu pakai paku yang dalam itu lihat gambarnya, orbitoklas istilahnya. Serem ini, ada di sejarah-sejarah bedah saraf di zaman mungkin zaman sebelum ada gunung. Ya. Coba di Google orbitoklas, tahun 1000 sekian ini. Tidak ada anestesi yang bermakna, palu digunakan orbitoklas masuk dari hidung, kotak, jadi mati rasa dia. Salah deep cerebral intervennya kena, atau malah karotisnya apa namanya, circulus of Willis-nya, ICA dan cabang-cabangnya nanti. Nah, itu yang dulu transorbital lobotomi. Sekarang tidak pernah lagi dikerjakan. Nah, ini obat-obat seperti tadi, penggunaan opioid, narkotika yang bersifat hilangkan di persepsinya, ya. Limbik sistemnya di ngantuk pasiennya. Jadi tenang, ngantuk, jadi tidak terasa nyeri. Hati-hati menggunakan obat-obat narkotika ini ya. Kecanduan, bahkan withdrawal itu sangat, kalau tidak perlu sekali jangan ya. Tapi diketahui dan dipahami mesti ya. Apalagi jangan dicoba sendiri, itu maksudnya ya. Nah, ini inhibisinya GABA reseptor dihambat oleh opioid reseptornya. Efek silahkan dibaca sendiri, ke jantung jadi vasodilatasi, hipotensi, central nervous system, sedasi efeknya itu ya. Kadang-kadang napasnya pelan sekali 8 kali per menit itu karena efek CNS. Retensi urin, jangan sampai bingung kalau pasien dikasih narkotik atau epidural block yang mengandung narkotik di samping mengandung markain ditambah morfin dalam cairan epiduralnya, epidural analgesianya, sulit kencing pasiennya. Jangan bingung. Jangan juga outdoor kateter terlalu prematur. Pasien terpasang epidural analgesia seperti pasien spine yang kita lakukan misalkan. Ya, jangan belum apa-apa APDK jangan. Coba bladder training dulu sambil dikurangi dosis epiduralnya. Terus kalau pasien enggak BAB konstipasi itu memang efek sampingnya seperti itu ya, mengurangi bowel sound atau motilitas usus ya. Vomiting, muntah ya. Jangan lupa kalau setiap ngasih obat-obat narkotik, kasih anti muntah secara preemptif ya. Hampir pasti terjadi, jadi kita kasih sebelum itu terjadi, itu namanya preemptif. Beda dengan preventif. Preventif mencegah. Kalau preventif yang kita berikan sebelum itu terjadi. Paham ya bedanya? Kalau terapi udah terjadi ya. Kemudian efek neuroendokrin ya, rilis antidiuretik hormon, rilis prolaktin, itu efek-efek samping pemberian. Kemudian imun sistem juga terganggu, menekan, jadi NK sel tertekan fungsinya kalau menggunakan narkotika secara tidak indikasi. Yang indikasi mana, Prof? Asal dia nyeri yang hebat, indikasi. Ini enggak apa-apa. Yang enggak indikasi, tidak nyeri, minum obat narkotik. Sakit enggak, minum morfin tablet. Nah, itu yang
akan menimbulkan side effect. Selama dia ada fungsi yang must diberikan, ya tidak akan menimbulkan side effect. Mungkin efek yang berlebih atau efek yang under, yaitu tidak hilang nyerinya atau over sedasi, itu aja. Ya yang tidak cocok pasang epidural, misal diisi lidocaine, warfarin ditambah morfin, ya gatel, mungkin urtika, garuk-garuk tanpa ada gambaran fluoresensi apa di kulit, pruritus, flushing, kemerahan tapi tidak gatel, kayak kepiting direbus gitu wajah pasien itu, wah itu efek samping dari narkotika. Cepat dokternya mikirkannya, jangan bingung, Bu, kenapa bara muan Ibu, jangan ya. Kelihatan kalian tidak ngerti apa yang diberikan gitu. Kalau sekarang ngerti, jangan bilang ya, diam aja nanti langsung praktekkan ke pasiennya. Nah ini tabel pemberian morfin, hidromorfon, oksimorfon, levorpanol, kodein. Yang paling murah kan kodein tablet. Yang paling sering diberikan yang sintetik adalah fentanyl ya, itu. Yang PET juga ada fentanyl namanya durogesi ya. Mesti tahu. Jadi kalau dia ada efek samping pemberian per IV, per oral, ya topikalnya kasih patches ya. Durogesi 12,5 mikrogram, 3 hari baru ganti ya. Ini nyaman ya. Jadi efek samping root intravena yang terhindar, intra oral terhindar, dia main topikal. Tapi kalau dizzinessnya tetap terjadi. Metadon atau obat-obat yang lain itu anestesi bisa expert, dan memang yang bersangkutan SPAN yang memiliki sebagian besar obat-obat ini. Kita paling yang tablet aja, morfin sulfat tablet, durogesic patch itu ada, oksikodon tablet, oksinio, oksinom, oksimorfon, semi sintetis. Ya ini jenis-jenisnya. Tramadol juga ada yang sering kalian campur, itu paracetamol, tramadol, ada tabletnya. Sekarang sudah ada ekstraknya, itu tramadol HCl dengan paracetamol. Apa yang kalian biasa beri Ultraset yang semacam itu. Ya, perubahan efek-efek perubahan mood, ngantuk itu mesti diketahui ya. Seperti tadi urtikaria, pruritus, sekarang histamin rilis itu. Ingat withdrawal simptomnya, begitu di stop mendadak itu akan terjadi, sehingga replacement terapi diperlukan. Adverse, kurangi dosisnya seperempatnya dari dosis awal. Diphenhydramin, ondansetron, supaya muntahnya hilang. Kalau vertigo, tambah obat-obat anti vertigo. Kalau muntah lebih dari 10 kali karena parese dari otot-otot gaster, kasih metoclopramid atau perinteran. Nah, kalau sampai gangguan pernapasan berat, antidotnya kasih naloxone. Kalau yang masih ringan, sesak-sesak ringan, akibat minum obat, stop aja obatnya atau kurangi dosisnya, diatur ya. Kalau malah terjadi iritabilitas, gelisah, ngomong-ngomong, stop opioidnya, kasih Valium, diazepam, agar agak tenang ya. Interaksi obat, jangan lupa ngasih obat-obat. Ini takut sebenarnya, jangan sampai pasiennya malah adverse effect berlebihan, CNS depresan, malah meninggal. Tujuan untuk ngilangin nyeri. Makanya harus tahu ada itu drug interaction check itu. Aplikasi untuk ngecek interaksi obat itu ada drug interaction. Kalau tidak ditemukan, silahkan kasih. Kalau ditemukan, kurangi supaya tidak efeknya berlebihan ya. Nah, kalau non-opioid analgesik lebih ini berani kita kasih. Dokter umum juga boleh, dokter spesialis apapun punya kompetensi untuk memberi NSAID ya. Tapi ingat,
efek samping juga ada ya. Asam salisilat itu yang ringan-ringan ya. Kemudian Meloxicam itu yang paling sering kalian lihat di puskesmas, di Vaskes 1. Nah ini ibuprofen yang paling gampang, di setiap tas ibu-ibu ada ibuprofen. Apalagi di luar negeri mana-mana bawa ibuprofen, Torola itu. Jadi obat semacam inilah yang tergolong NSAID. Yang paling ringan mefenamic acid, piroxicam itu ada di apotek, dijual bebas malahan ya. Nah, COX-2 inhibisi itu yang kita harapkan agar prostaglandinnya E2 ini tidak ini kan antagonis prostaglandin semua, jadi tidak terhambat semua, agar pelindung lambung juga masih tetap ada ya. Selektif COX-2 inhibitor kasih yang agak mahal sih memang. Parecoxib, Celecoxib ya. Celecoxib itu Celebrex yang sering dijual. Parecoxib inhibisi COX-2 yang baru itu. Ya, NSAID bekerja di asam arahidonat ya. Ujung-ujungnya dia akan mengeblok lewat siklooksigenase sehingga prostaglandin E2, tromboksan, prostacyclin itu terhambat ya. Kalau yang tromboksan terhambat, prostacyclin terhambat, itu larinya ke pembekuan. Ini Martin udah tahu lagi ngajar, dia nge-WA, ngirim gambar. Ini gimana sih? Supaya gimana coba gitu ngirim WA pas lagi ngajar? Kan mengganggu konsentrasi. Kemudian selektif COX-2 yang kita upayakan, karena di COX-2 biasanya prostaglandinnya yang lebih banyak. Kalau inhibitor atau anti COX-2, jadi prostaglandin lebih banyak tersisa untuk melindungi lambung terutama ya. Kita perlu prostaglandin, dia berperan dalam penyembuhan sebagai tanda awal inflamasi. Ya, ini nama-nama obat, silakan dengan dosisnya, durasinya silakan ya. Dosis maksimum dibaca ya supaya tahu. Efek di hematologi biasanya gangguan trombositopeni itu hati-hati. Torola lebih dari 5 hari itu pasti tahu, jangan sampai lupa ke Torola 10 hari dikasih injeksi lagi ya. Mesti tahu nih. Torola cepat bagus, 50 mili injeksi langsung merasa enak dia, tapi jangan lebih 5 hari. Kalau harus dikasih terus-terusan ya cek darah lengkap lah minimalnya. Kalau efek mual muntah kan bisa kita lihat, kalau efek di darah kan berproses ya kita nggak tahu. Ini efek-efek samping sampai sepsis juga ada. Hati-hati aspirin dengan obat-obat antikoagulasi ya. Bisa bleeding, stress ulcer dan seterusnya. Kemudian salisilat juga, salisilat dengan methotrexate seandainya dilakukan pengobatan dengan kemoterapi. Nah, ini yang perlu diketahui, step ladder atau saran WHO ini, analgesic pain ladder by WHO. Jadi step 1 parastamol, gampang ini, ditambah NSAID ya. Kemudian step 2 kalau itu nggak hilang, ya selain merubah aktivitas dengan pemberian non-opioid, nggak juga hilang, baru lanjutkan aktivitas diperbaiki, misalnya jangan ngangkat yang berat kalau sakit pinggang, jangan nyun yang berat kalau sakit leher,
Kalau jangan menjinjing yang berat, kalau elbow pain, nyeri-nyeri siku dan sebagainya, itu nak mempan naik ke step 2, weak opioid, ya, disertai atau tanpa kombinasi NSAID. A juga hilang, naik ke strong opioid dengan atau tanpa NSAID. Kalau masih juga sakit ya di atas step 3 ya Anda kombinasi ke teknik-teknik selama dia tidak ada indikasi operasi, teknik intervensi seperti tadi block, selective nerve root block, block facet kalau nyerinya di facet, sacroiliac block kalau nyerinya di sendi sacroiliac, trigger point block kalau nyerinya bersifat trigger point-nya, di mana terasa nyeri di sana di blok. Atau ablasi pulse radiofrekuensi maupun radiofrekuensi, silahkan. Ya, ini flowchart dari penilaian efektif. Ini juga sama, nanti disimpan untuk pegangan kalau ada terapi-terapi prinsipal yang terjadi, ada yang tolerated terhadap nyeri dan tidak, prinsipnya apa, resume-resumenya. Nah, itu tentang obat-obatan dan sedikit tentang kordotomi, lobotomi. Ada pertanyaan sampai di sana? Izin Prof, Ivan. Ya, Stefan. Terima kasih Prof untuk kuliahnya. Untuk pertama yang mau saya tanyakan pada pasien-pasien dengan cedera kepala yang kesadarannya di GCS di bawah 13 kan kita tidak bisa memberikan obat oral, sementara di Sangla sendiri untuk hilang rasa nyeri yang biasa kita gunakan paracetamol oral, karena IV tidak ditanggung BPJS kalau tidak di ICU Prof, atau kodein oral juga. Apakah lebih baik kita menggunakan, biasanya yang kita masih sempat gunakan adalah petidin Prof, masih bisa dikeluarkan oleh non anestesi, atau ada tempatnya kita langsung kasih ketorolac saja? Itu pertanyaan yang pertama Prof. Lalu untuk yang kedua, untuk piriformis injection itu Prof, mohon saya memang pernah mendengar untuk injeksi piriformis itu dilakukan untuk 1 bulan sekali ya kalau tidak salah. Yang saya mau ingin tahu itu obatnya apa nih ke Prof? Diinjeksi. Jadi Terima kasih Prof. Kalau obat yang ada di rumah sakit ya kita harus berinovasi lah. Memang pasiennya tidak bisa rutenya per oral mandiri ya kita sonde lah. Jadi jangan memperdebatkan dengan kebijakan. Pemerintah sudah baik sekali, pasiennya sudah terbantu operasi dan sebagainya. Kalau memang mentok ya minta APS, tim APS, biar tim APS ngasih fentanyl, morfin, semua itu bebas yang bersangkutan. Tapi kalau masih kita ingin tangani sendiri ya ketorolac seperti tadi, jangan sampai lebih dari 5 hari cek darah lengkap, terjadinya trombositopeni, granulositosis itu mesti diketahui ya. Petidin ya itu masih bisa, kita kan punya kompetensi untuk memberikan petidin sebagai dokter umumnya pakai ya. Kadang-kadang premedikasi juga kita lakukan sendiri. Kalau saya misal dahulu tidak ada anestesi, melakukan borehole drainase lokal, kita kasih premedikasi valium, petidin sama sulfasatropin itu biasanya. Karena tidak mengkonsulkan ke bagian anestesi. Kasih aja, tapi dosisnya mesti tahu bahwa petidin 1 mg per kilogram berat badan, kalau beratnya 50 kasih 50 mg petidin, dan harus tahu satu ampul petidin itu isinya 2 cc 100 mg, jangan bingung, nggak tahu dosis, nggak tahu berapa kemasan, mau main kasih kan repotnya. Valium atau diazepam, biasanya kan diazepam lah yang tersedia. Ya, dosisnya 0,1 mg per kilogram. Kalau petidin 50, valium 5, beratnya 5.
nyampurnya hati-hati karena kadang-kadang mengkristal ya. Kemudian sulfasatropin itu juga bisa kita yang ngasih seampul itu 0,25, jadi kita biasanya kasih setengah dari 0,25, 0,125, setengah ampul dari sulfasatropin itu diracik, itulah premedikasi. Kemudian kita kasih oksigen sungkup, bius lokal, kerjakan borehole sendiri, itu masih bisa ya. Nah, kalau tentang yang pertanyaan kedua, piriformis syndrome, itu memang mirip dengan ischialgia ya. Dia ada otot piriformis di midline sacrum itu ke arah kolum femur, itu ada otot yang diagonal di dalam di lebih deep dari gluteus maximus, sedikit bersinggungan dengan sacroiliac joint. Jadi dasarnya tulangnya sacroiliac joint, di atas sacroiliac joint itu ada otot piriformis dan saraf piriformis di sana. Misalnya di blok, ya namanya blok kan memang tidak menghilangkan sakit secara permanen, itu simptomatis. Obat yang diberikan biasanya steroid dicampur dengan analgetik lokal, triamcinolon dicampur dengan lidocain, atau yang agak long acting ya markain. Jarumnya jarum spinal pakai karena dalam dia, nggak bisa pakai jarum 23G yang biasa, nak nyentuh mana itu masuk ke gluteus malahan ya. Kira-kira begitu, Stephen. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih, Prof. Swastiastu, Prof. Izin bertanya, Prof. Meneruskan pertanyaan Stephen yang tadi, untuk pasien yang tidak sadar, Prof, penurunan kesadaran, penilaian nyerinya, ada rekomendasi mungkin dari Prof menggunakan skala yang mana, Prof? Swastiastu. Nih, ya kalau Prof. pasiennya tidak bisa diajak, tidak bisa merespon terhadap pertanyaan, sakit Pak, sakit Bu, ya itu kan kita nilai secara subjektif dari wajahnya. Wajahnya mengerang, oh skalanya pakai visual analog scale skala berapa kira-kira. Jangan pakai angka atau dipakai memberi nilai sendiri, itu tidak bisa ya. Dari wajahnya aja dilihat. Kalau wajahnya nyeri, rhizus sardonicus, ya kira-kira fase 6 ke atas. Apalagi pasiennya irritable, ditanya kita diludahi atau ditendang malah. Kurang lebih segitulah. Ada penggaris visual analog namanya. Jadi wajah pasien yang mengalami nyeri atau rhizus sardonicus namanya, itu dicocok-cocokkan dengan penggaris visual analog scale. Kira-kira masuk mana? Kalau AC di bawah 3 fasnya ya kita nangani. Kalau 4 ke atas ya kesepakatannya tim APS, post-op maupun perioperatif. Ya, bagus pertanyaan Indra dengan Stephen. Yes, semua, Prof. Izin, Prof, ada pertanyaan lagi, Prof. Stephen. Ya, gimana Stephen? Nah, izin, Prof, untuk kita kan biasa melakukan tindakan borehole atau EVD lokal pada pasien dengan BCS yang memang sudah kurang bagus, Prof, di mana kasarnya memang dia masih bisa merasakan nyeri tapi minimal. Kemarin dari yang webinar itu ada mereka melakukan biopsi lokal, Prof, dan diminta untuk melakukan anestesinya juga. Apa ada dura? Kan kalau pada kulit kita biasa melakukan, kalau pada dura ini kan apa ya, Prof? Atau ada blok dulu di mana? Blok. Di blok maksudnya itu ya. Nah itulah di webinar kan gaya di luar negeri. Dari kita di Indonesia kalau aneh-aneh sendiri nanti dikomplain banyak orang nanti. Kita ikuti kebiasaan yang benar aja. Karena kalau udah ngeblok itu anestesi lah punya kita, hormati kompetensi needle lah. Kita kan kompetensinya pisau bisturi. Paling kalau blok yang kita bisa lakukan adalah circular block.
Jadi kalau mau biopsi ibu jari kita sirkular di palang satu, basis dari palang satu keliling ya itu lah sirkular blok. Kalau ngeblok saraf digiti satunya kan pakai USG, kita nggak tahu. Paling kita bisa menemukan median nerve, ulnar nerve, radial nerve yang gede-gede bisa di sulcus itu bisa. Kalau udah perkutan atau cutaneous branch itu pakai USG ya biasanya anestesia. Kita di sini kalau memang mau convenient bekerja, nyaman, tidak konsulnya kan anestesi meskipun bius lokal burhul, konsul anestesi untuk menjaga sedasinya agar tidak berontak pada saat dibom. Dengan senang hati sejawat akan anestesi akan membantu kan. Tetap bius lokal, cuman ada sedasi diberikan, gas dikasih sedikit ya silahkan aja. Bagus. Ya, jangan serta-merta teknik di luaran digunakan di sini gitu aja, Stefan. Kalau di Jepang malahan semuanya udah saraf yang ngerjain dari bius di ruang DSA itu misalnya. Saya pengalaman di Jepang setahun di ruang DSA ada anestesinya yang bius SPBS, yang nusuk SPBS, yang nembak radiologi SPBS juga. Di ruang ICU juga yang ngatur ventilator. Kadang di OK operasi emergency misalnya burhole drainase, hasilnya dibius sama dia, LMA bius tambah gas. Baru saya toleh muka, loh kok misalnya namanya Watabe Shinsei yang bius sendiri. Ketahuan aja. Nah, di sini kita kerjakan semua kompetensi bedah saraf dari A sampai Z diakui di sana. Di Indonesia kan enggak ya. Ya jangan serta-merta diikuti, nanti banyak benturan-benturan nanti. Terutama zona nyamannya teman-teman kita gitu ya. Ada lagi Stefan? Ya, sampun Prof, terima kasih. Baik, kalau enggak ada mudah-mudahan bisa dikenal dulu tentang jalur nyeri, penanganannya secara umum. Minggu depan saya masih ada materi tentang radiofrekuensi yang saya kerjakan dan teori-teorinya. Nanti siapa aja bisa mesin radiofrekuensi ada tuh di OK2, coba tanya Pak. Jarumnya lengkap masih ada. Beberapa kali saya gunakan untuk demo untuk pasien-pasien yang di care, kita radiofrekuensi, datangnya aduh-aduh, pulangnya jalan senyum-senyum, itu kayak miracle simsalabim. Karena dimatiin saraf nyerinya. Kayak siam di OK saya kerjakan bius lokal. Cuman belakangan ditanggung juga BPJS, cuman belakangan kasus-kasus yang nyeri seperti itu enggak, lebih banyak ke indikasi operasi. Jadi saya selektif milihnya. Patient selection-nya sangat ketat. Kalau dia memang tidak indikasi operasi atau menolak operasi atau ada kontraindikasi mutlak operasi, baru kita lakukan itu. Kalau enggak ya operasi duluan. Kausatif kita treat ya. Baik, sampai di sini. Terima kasih kehadirannya. Ada Dr. Wisnu saya lihat tadi, semua sudah sempat hadir. Kemudian Prof mungkin masih istirahat, tergoda, terwayan ada. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti ya semua ya. Atau malah kalian tertidur mendengar suara saya, silahkan aja. Sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Ketemu minggu depan di gelombang yang sama. Materi tentang radiofrekuensi minggu depan. Tolong dibaca-baca dulu biar diskusinya ada dan ada tanya jawab ya. Terima kasih Dede sudah streaming YouTube-nya. Bisa cukupkan sampai di sini, sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan. Kalau visitor pakai APD level 2 minimal, operasi kalau perlu APD level 3. Pakai masker, hindari kerumunan, jaga jarak. Terima kasih.